Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memikul Salib. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 38. Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya." Saudara-saudara terkasih, perikop dari Injil Matius hari ini mencengangkan para murid Yesus sejak awal. Apa yang disabdakan Yesus sungguh berbeda dengan harapan para murid. Alih-alih memberikan kesejukan dan sukacita, Yesus malah menyampaikan sabda yang menyatakan pertentangan. Sabda Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Waduh, kok begitu ya kalimat yang Yesus ungkapkan?
Para murid tentu saja tidak mengira dan kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin seorang guru malah mengajarkan pertentangan, bahkan dengan ungkapan, "Aku membawa pedang," yaitu lambang peperangan. Jadi apa tujuan kehadiran Yesus di dunia? Bukankah situasi pertentangan, peperangan sudah sehari-hari dialami para murid? Siapakah Yesus itu sebenarnya? Guru rohani atau komandan pasukan perang? Hendak dibawa kemanakah para murid? Pertentangan yang menyengsarakan atau persaudaraan penuh kedamaian? Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus dalam perikop ini sangat keras. Bukan karena Yesus sedang marah kepada murid, tetapi ia ingin para murid memahami maksud ajarannya. Kalimat-kalimat yang disampaikan Yesus tidak bersifat basa-basi atau membujuk, tetapi ketentuan-ketentuan yang pasti. Yesus menegaskan bagaimana para murid harus bertindak selaku murid Yesus. Sabda Yesus, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Apa yang hendak disampaikan Yesus? Para murid harus meletakkan Yesus lebih dari segala sesuatu di dunia, bahkan lebih daripada bapa atau ibunya, lebih daripada anaknya. Tentu saja permintaan Yesus ini mencengangkan dan mungkin tidak bisa dipenuhi para murid. Akibatnya, banyak murid lebih memilih meninggalkan Yesus. Yesus juga menuntut para murid untuk memikul salibnya, sama seperti Yesus memikul salibnya. Para murid tidak diizinkan mempertahankan nyawanya. Hanya karena Yesus saja nyawa kita dipertaruhkan. Itulah yang dilakukan para martir. Saudara-saudara terkasih, namun perintah Yesus yang keras ini berkelanjutan dengan apa yang akan kita terima jika menaatinya. Menjalankan perintah Yesus tidak akan sia-sia. Sabda Yesus, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya." Apa yang disampaikan Yesus bukan bersifat punishment atau reward. Bapa di surga ada di dalam Yesus. Yesus pun ada di dalam diri setiap orang yang kita temui. Jadi, dengan berbuat baik kepada sesama, membuat Bapa di surga berkenan. Apa yang kita lakukan kepada seseorang menjadikan kita diterima sepantasnya orang tersebut diterima. Tujuan sebuah tindakan itu bukanlah untuk mendapatkan imbal jasa, tetapi untuk mengikuti perintah Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mengikuti jejak Yesus? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mengikuti jalan Yesus sungguh tidak mudah. Saliblah yang ditawarkan sebagai jalan menuju kedamaian abadi di surga. Yesus sendiri sudah menjalaninya, sehingga kami dituntut sebagai murid untuk mengalami yang sama. Ajarlah kami untuk rendah hati mengikuti jalan salib Putra-Mu. Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.